Bismillahirrahmanirrahim. قال الإمام الحداد في كتبه رسالة الجامعة نفعنا الله بعلوم في الدارين العامين radhiyallahu ankum wa ankum. Ya, di sini Al-Imam Al-Haddad mengatakan dalam kitabnya Risalatul Jami'ah, kata beliau, wa 'alaika bil iktsar min a'malil bir khususan fi syahr Ramadan. Al-Imam Al-Haddad mengajarkan kepada kita, beliau memberikan fadilah yang sangat luar biasa. Kata beliau, hendaklah bagi kalian yang dimana memperbanyak daripada amalan kalian, memperbanyak melakukan daripada hal-hal yang baik, terkhususnya di bulan Ramadan, kata beliau. Karena fa'inna thawabun nafilah, karena kata Imam Haddad, suatu hal yang di bulan-bulan yang lain itu dia memiliki daripada pahala sunnah, tapi di bulan Ramadan pahalanya seperti pahala yang wajib, kata Imam Al-Haddad. Jadi makna di sini apa? Di bulan Ramadan ini segala amal apapun itu dan segala daripada sesuatu kebaikan yang kamu lakukan dilipat gandakan daripada kebaikan itu. Apapun itu. Suatu hal yang sunnah yang kita lakuin di bulan selain bulan Ramadan, di bulan Ramadan dijadiin seperti amalan wajib ganjaran pahalanya. Suatu hal yang wajib yang kalian lakukan itu diberikan puluhan kali lipat kemuliaan, puluhan kali lipat kebaikan yang Allah berikan kepada seorang hamba. Jadi emang di bulan Ramadan ini memiliki daripada amalan yang luar biasa. Apalagi seseorang yang mampu untuk mencegah daripada hawa nafsunya. Apalagi orang-orang yang mampu untuk menjaga dirinya daripada perbuatan-perbuatan yang haram. Maka suatu hal yang sangat luar biasa. Maka tanbih buat kita, jangan sampai kita menjadi seseorang yang di bulan Ramadan ini tidak mencari ridhonya Allah. Apalagi di bulan Ramadan, asyra awail, di 10 hari pertama di bulan Ramadan, ini adalah tempat sebagaimana Allah ingin memandang seorang hamba. Allah pengen lihat seorang hamba. Jadi kita nih yang ibadah sekarang ini di bulan Ramadan, Allah bakal ngelihat. Allah bakal ngelihat ente di bulan Ramadan, apakah ente jadi orang yang bermaksiat di bulan Ramadan, atau ente jadi orang yang di bulan Ramadan mengejar cintanya Allah. Ente yang di bulan Ramadan, apakah ente jadikan bulan Ramadan ini tempat ente tidur-tiduran dan malas-malasan, atau di bulan Ramadan ente jadikan diri ente untuk mengejar pahalanya Allah, menggapai daripada ridhanya Allah. Ente yang di bulan Ramadan, apakah yang kemarinnya membaca wirid, membaca ratib, tapi karena bulan Ramadan, wah enggak, badan lemes, jadi enggak baca lagi ratib. Wah, bulan Ramadan enggak, badan kita udah capek, kita enggak baca lagi daripada amaliyah-amaliyah yang lainnya. Maka diperlihat khususnya di bulan Ramadan ini. Karena apa? Karena bulan Ramadan di 10 hari pertama tempat Allah pengen melihat seorang hamba. Tempat Allah pengen memandang, lihat apa? Gabungin. Dia banyak orang. Ada hadron juga. Ada hadron juga. Korek. Ya. Apa? Antum kedua maksudnya. Suaranya enggak ini? Enggak. Enggak jelek. Oh maksudnya Ana ini juga live sendiri juga di Gena gitu. Enggak. Gabung hadir itu kayak kemarin itu habis. Oh gitu bisa. Minta gabung kemarin itu. Ada. Jadi dua. Oh gitu. Ada. Tuh udah. Belum minta. Emang suaranya enggak ini? Enggak. Iya. Gabung gini nih. Yang jauh kecil jadi banyak. Oh, Dia kecil. gatel begitu. Satu mic-nya kan anak offin ya. Iya. Kan aja yang anak offin. Nah, dua. Oke. Ya.
juga khususnya terkenal di bulan Ramadan ini pintu-pintu neraka ditutup sama Allah Subhanahu wa taala ya. Wa benar pintu-pintu neraka ditutup sama Allah. Wa abwabul jannah dan pintu-pintu surga Allah buka. Gimana nya? Orang-orang yang dimana kalian ingin mendekat kepada Allah, nih surga dibuka sama Allah. Tahan. Mari semuanya kejar. Dengan apa kita mengejar tadi pintu surganya Allah agar kita dapat menggapai surganya Allah dengan kita melakukan amal-amal yang baik. Amal-amal yang dapat membuat Allah cinta sama kita. Membuat amal-amal yang membuat Allah sayang sama kita. Gitu. Nah, makanya ikhwani wa akhwati yang saya muliakan, yang saya cintai, terkhususnya juga ada kisah seseorang yang bernama Hatim Al-Asam. Hatim Al-Asam ini seseorang yang dimana dia pengen haji pada waktu itu. Hatim Al-Asam punya anak umurnya 4 tahun. Anaknya beliau umurnya 4 tahun. Anak yang umur 4 tahun ini ngelihat abahnya yaitu Hatim menangis, sedih Hatim. Nangis di ujung-ujung pintu tuh nangis. Sedih. Ketika nangis, kata anaknya nanya, ya abati, wahai ayahku, lima tabki? Wahai ayahku, apa yang membuat engkau menangis, wahai ayahku? Kata anak kecil ini yang berumur 4 tahun. Maka Hatim menjawab, nah, abah ini pengen pergi haji. Katanya. Ya udah, tawakal Allah, kata anaknya. Udah nak, udah abah, kata anaknya. Pergi haji, tawakal Allah, serahin nama Allah, biar Allah yang ngatur. Tapi nak, kata Hatim, kalau abah pergi haji nanti, yang ngasih makan kamu sama ibu kamu siapa? Udah, kata anaknya. Abah pergi aja, insya Allah Allah yang ngasih. Bayangin, cerdas. Anak umur 4 tahun, udah memiliki kecerdasan seperti ini. Allah yang ngasih. Tapi nak, kata Hatim lagi, seabah pergi, sehari aja pergi majlis, ibu kamu nyari-nyari. Ini, kita makan apa begini, begitu, dan dicari-cari sama ibu. Udah, bah, kata siapa? Kata anak ini, ibu biar saya ngurus, biar saya minta izin. Alhamdulillah, anak yang berumur 4 tahun ini merayu daripada ibunya, sampai membuat daripada ibu ini meridai, membolehkan daripada Hatim ini untuk pergi. Maka ketika Hatim Al-Asam pergi Hatim untuk melaksanakan haji yang dimana Hatim tidak memiliki rezeki sedikit pun, bahkan tidak meninggalkan rezeki untuk keluarganya, sanak familinya yang ada di rumah. Ketika daripada itu, tidak meninggalkan sedikit apapun, sehari 2 hari daripada ini, anak dan ibu ini masih makan. Alhamdulillah masih ada makanan. Pas hari ketiga, ini ibu dan anak ini udah nggak ada makanan sampai yang membuat ibu ini marah mananya. Lihat nih nak, gara-gara kamu yang nyuruh ayah kamu pergi, nyuruh ayah kamu keluar, sampai kita nggak bisa makan apa-apa. Kita nggak ada makanan di rumah. Gara-gara kamu izinin nih, kamu punya ayah. Anak kecil itu senyum dan ngomong, ya ammati, wahai ibuku, hal abui marzuk au razzaq. Wahai ibuku, apakah ayah ini pemberi rezeki atau pemakan rezeki? Kata anak itu. Oh, ayah pemakan rezeki. Berarti yang pergi makan rezeki. Pemberi rezeki nggak pergi ninggalin kita. Siapa pemberi rezeki? Allah. Benar juga kan ibu. Udah, ibunya sabar lagi. Insya Allah ini anak yang soleha begini ya. Tidak menjadikan mengadu domba orang tua. Tidak menjadi orang yang ketika menerima dari para orang tua laki begini, nyampein ke orang tua yang perempuan ngebuat berantem enggak. Tapi menjadi orang yang mengislah, yang memperbaiki satu sama lain, yang mengademi, membuat hati orang tuanya saling adem, saling dingin satu sama lain. Ini anak yang berbakti seperti ini. Dan juga seorang mukmin yang baik. Zaman kita banyaknya mengadu domba, Habib, Mahabib, Kiai, Kiai, Muslim, umat Muslim, apalagi orang tua. Oh, ente seakan-akan pengen jadi hero ya. Pengen jadi orang yang apa? Pahlawan, merasa diri pahlawan. Oh, saya bela ini, nyalain itu. Bukan begitu ikhwani. Maksud di bulan Ramadan. Ayolah, hati-hati dengan adu dombanya kalian. Hati-hati dengan namimahnya kalian. Di bulan Ramadan, namimah yang kamu lakukan ini adalah perbuatan yang tidak benar. Perbuatan yang tidak baik. Perbuatan yang membuat daripada Allah murka kepada kalian. Perbuatan yang membuat daripada Allah marah kepada kalian. Maka jangan sesekali kita melakukan daripada hal-hal seperti itu. Khususnya di bulan Ramadan ini. Karena ini ada bulan yang baik. Bulan yang Allah ridhai. Bulan yang terdapat daripada cinta Allah di dalamnya. Bulan yang terdapat kasih sayang Allah di dalamnya. Bulan yang terdapat rahmat Allah di dalamnya. Lanjut daripada kisah Hatim ini,
Hatim Al-Asam yang dimana beliau tidak membawa rezeki sedikit ketika berangkat haji. Beliau masuk ke dalam satu rombongan, satu kafilah. Yang dimana ketika beliau berjalan di dalam kafilah tersebut, beliau dapati ketua rombongan itu sakit. Sakit yang luar biasa, tergigit daripada sengatan kalajengking yang sangat berbisa di zaman itu. Kalajengking Timur Tengah itu, kalajengking yang sangat-sangat berbisa. Sampai pada waktu itu ketika sudah tersengat bisa yang luar biasa, maka banyak tabib. Zaman dulu tuh nggak ada yang namanya dokter, nggak ada. Adanya tabib, tukang penyembuh lah, pengobat. Nggak ada tabib yang bisa sama sekali nyembuh. Tabib nggak ada yang bisa nyembuhin sama sekali. Tabib bingung, ini kakinya sengat. Ya udah, karena ketua rombongan nggak bisa, akhirnya itu rombongan yang pengen berangkat haji stay di situ, stay di satu daerah. Yang dimana menyebabkan mereka tidak berangkat haji. Sampai ketua rombongan itu bilang apa? Adakah di antara kalian yang melihat orang soleh dalam rombongan gitu? Kalau ada, tolong sembuhin saya minta. Alhamdulillah, mengangkat tangan salah satu seseorang berkata, oh benar, saya ada melihat daripada satu orang soleh di situ. Saya ada memandang daripada satu orang soleh di situ. Ayo, serahkan daripada satu orang soleh itu, biarkan satu orang soleh itu datang kepada saya untuk menyembuhkan daripada kaki saya yang tersengat daripada kalajengking. Marhaban, ahlan wa sahlan, marhaban. Marhaban. Marhaban, ahlan wa sahlan. Azan, azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lanjut daripada cerita Hatim Al-Asam, ketika daripada itu seorang kafilah ini ketua rombongan berkata, adakah di antara kalian yang melihat daripada orang soleh dalam rombongan kita? Karena apa, dalam di sini tabib-tabib tidak ada yang mampu menyembuhkan daripada kaki saya. Kalau kaki saya sakit, maka kita semua satu rombongan nggak bakal pergi haji. Alhamdulillah, ada satu orang yang melihat ada satu orang soleh di rombongan kita. Dia sholat tidak pernah tinggal, bahkan zikirnya lama. Siapa itu? Hatim Al-Asam. Maka dipanggil Hatim, masuk ke dalam rumah tempat daripada seseorang tersebut. Hatim ludah daripada kaki yang terkena daripada bisa kalajengking itu. Kedua, sembuh daripada kafilah ini. Maka selainnya rombongan kafilah, ketua kafilah berkata apa? Kamu saya berikan perjalanan yang istimewa, bahkan ntar sampai haji nanti kamu saya berikan daripada hotel yang VIP bahasa gitu. Kalau kita dapat presiden suite ya, untuk hotelnya keren, mewah, gede dan lain-lain. Maka Hatim Al-Asam dikasih uang jajan dan yang lain, hidupnya mewah. Pergi haji tawakal Allah, menyerahkan dirinya sama Allah, nggak bawa rezeki sedikit pun. Ninggalin keluarga nggak ada sedikit pun. Maka Hatim berkata, ya Allah, niatnya saya ini ya Allah buat engkau ya Allah. Tapi engkau berikan saya rezeki yang banyak. Saya nggak ada rezeki sama sekali. Engkau tunjukkan kebesaranmu kepada saya ya Allah.
Itu orang kalau udah niatnya gitu buat Allah. Sesuai dalam Al-Quran dikatakan, wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah berikan jalan keluar untuk kalian. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan kalian diberikan rezeki daripada arah-arah yang tidak kalian sangka-sangkai. Jadi maknanya di sini apa maknanya? Maknanya rezeki yang Allah berikan dari arah yang tidak kita sangka itu, kadang kita pernah nggak mikir begini, oh saya ini gaji 6 juta sebulan atau 5 juta sebulan. Kadang kita pengen banget sama suatu hal. Ya udah deh, kita doa dulu deh sama Allah, sholatin dulu deh, kita perbaikin. Terkadang yang kita sangka-sangka, mungkin kita bakal dapat rezeki 5 juta ya sebulan ya. Mungkin ada orang baik yang bakal ngasih kita uang 1 juta, 2 juta. Rezeki yang tidak kita sangka-sangka itu, kadang orang-orang yang pelit ataupun orang-orang yang tidak kita sangka-sangkai memberi rezeki sama kita. Kalau kita dikasih rezeki yang lain, kita dapat dikasih uang, kita nggak nyangka, ente ini biasa nggak mungkin nih baik sama aneh. Tapi kok tumben hari ini ente baik sama aneh. Ente nih yang biasanya pelit banget nih, kok tumben ngasih aneh rezeki. Itu rezeki daripada arah yang tidak kamu sangka-sangkai. Bukan rezeki yang kamu sangka-sangkai, oh ini orang baik pasti ngasih saya. Enggak. Terkadang orang yang baik itu belum tentu ngasih ente. Tapi terkadang orang yang pelit ataupun orang yang tidak ente sangka-sangkai, jalur rezeki ini bisa ke ente, itu bisa ente dapetin. Itu makna daripada Allah berikan kamu rezeki min haitsu la yahtasib. Rezeki daripada arah yang tidak kamu perkirakan. Akan kamu dapati rezeki dari jalur tersebut, tapi kamu dapati. Dan saya yakin, siapapun itu, kita pasti pernah memiliki yang namanya kesusahan. Kita pasti pernah mengalami yang namanya kesulitan. Dan di setiap kesulitan yang kita rasain, ada jalan keluarnya. Jalan keluar yang tanpa kita sangka-sangkai. Ya, dialah sang maha pengendali takdir. Yang mengendalikan takdir sebaik-baik mungkin. Ya, dialah sebaik-baik daripada perancang skenario terindah. Makanya kamu jangan pernah menyimpangkan hatimu selain dia. Tunjukkan kebahagiaanmu. Tunjukkan kesenanganmu. Setiap orang pasti punya masalah. Setiap orang pasti punya beban hidup. Pilihannya, kamu ingin menjadi yang mana? Ingin menjadi seseorang yang menunjukkan kesusahanmu, atau ingin menjadi seseorang yang menunjukkan kebahagiaan? Maka jadilah sosok seseorang yang menunjukkan kebahagiaan. Ketika kamu sudah mampu untuk menunjukkan kebahagiaanmu, kamu akan menjadi magnet kebahagiaan untuk orang-orang yang ada di sekitar. Jika kalian mampu untuk membahagiakan orang-orang yang ada di sekitarmu, jabal khawatir, kalian mampu untuk membahagiakan mereka yang ada di sekitarmu, walaupun kamu sedang susah. Maka yakin, dia sang maha bahagia, yaitu Allah, akan memberikan kebahagiaan juga kepadamu. Bahkan bukan balasannya setimpal, bahkan bisa lebih balasan tersebut. Maka harus berdoa kepada Allah, ya Allah, ketika saya pergi haji, niat saya untuk saya tidak membawa rezeki sedikit pun, ya Allah. Engkau tunjukkan kebesaranmu, engkau berikan saya rezeki yang begitu banyak. Maka ya Allah, tolong tunjukkan kebesaranmu, ya Allah. Berikan rezeki untuk daripada keluarga saya yang saya tinggal di rumah. Maka ketika itu, Hatim berdoa seperti itu kepada Allah. Kembali cerita di rumah Hatim al-Asam yang dimana keluarganya sudah kelaparan ditinggal oleh Hatim. Ada satu menteri, rombongan menteri yang lewat di depan rumah istri Hatim, yang dimana menteri itu memiliki dahaga haus yang luar biasa. Dia punya haus. Ketika haus dia bilang kepada ajudannya, tolong cariin air di sini, kita udah kehabisan. Digedarlah rumah siapa? Rumah Hatim al-Asam ya, yang digedor. Tinggallah istri dan anak perempuan Hatim yang masih kecil tadi. Ketika digedor, dibukain pintu, ya Allah, ajudan menteri datang. Ini ada apa nih? Mau minta air. Kata istri Hatim apa? Udah, makanan kita nggak punya. Airnya juga mau diembat juga. Ya Allah. Tapi karena menteri, daripada kita nggak ngasih, kita dikasih. Ada apa-apa udah kasih. Nih, air. Kasih. Ketika menteri itu minum, dia rasakan nikmat yang sangat luar biasa daripada air itu yang tidak pernah dia rasakan daripada nikmat itu. Dia dapetin nikmat banget daripada air itu. Ketika dia rasakan nikmat, maka kata menteri itu apa? Lepas sabuk kalian semua. Kalau kalian cinta kepada saya, kita kasih sama orang yang beri kita air. Sabuk yang menteri itu ada permatanya, ada berlian, dan yang lain. Maka dikasih kepada ibu itu. Yang dimana kata ibu itu bingung, ini sabuk mau aneh apain? Memang mahal, tapi nggak bisa buat makan. Maka ada saudagar di rombongan menteri itu, dia membayar semua daripada sabuk itu. Ketika dibayar, yang dimana diriwayatkan mampu untuk memberikan makanan penuh untuk seorang ibu ini, dan anak ini seumur hidup makan. Bahkan
Diriwayatkan sampai 7 turunan mampu. Di dalam kitab Mukasyafatil Qulub karya Imam Ghazali. Lihat, ketika sudah ada makanan yang banyak, maka anak yang kecil tadi umur 4 tahun, dia menangis melihat makanan ini yang begitu banyak. Maka ibunya bertanya, ya binti, wahai anakku, ini ada tapi apa yang kau sedihkan? Apa yang kau tangiskan? Sekarang banyak rezeki di depanmu. Selayaknya anak kecil kalau ada makanan bahagia, dikasih permen senang. Ini nangis, ada makan begitu banyak, dia nangis sedih luar biasa. Maka ibunya nanya, nak, kamu kenapa nangis, nak? Apa yang kamu sedihkan, nak? Apa kata anak itu? Ya ummush, wahai ibuku, yang aku sedihkan, aku melihat begitu banyak makanan ini yang kita dapat daripada menteri itu karena menteri itu memandang kita dengan pandangan kasihannya kepada kita. Menteri itu memandang kita dengan pandangan kasihan, maka kita dikasih daripada makanan seperti ini. Bagaimana Allah? Allah, kalau Allah melihat kita dengan pandangan kasihan, Allah pandang kita dengan pandangan kasih sayang. Maka Allah yang menciptakan menteri, Allah yang menciptakan segala hal, Allah yang pengendali takdir, sang maha pengendali takdir Allah. Allah yang tahu. Bagaimana kalau Allah yang memberikan kita kenikmatan ini? Maka ibu itu bersedih. Khususnya di bulan Ramadan, tempat Allah ingin melihat kita, tempat Allah ingin memandang kita dengan pandangan kasihan, dengan pandangan cinta. Bentar, Rumiana nelpon. Assalamualaikum. Oke, hijau aja. Satu tanggal 13. 13 ini kayaknya. Ya, wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik.